Hai anak-anak, kembali lagi ke YouTube channelnya Ibu Guru yang sudah lama Bu Guru janjikan. Nah, sekarang perdana ya, Bu Guru akan coba untuk memvideokan tentang kiat-kiat khusus untuk menghadapi ASPD, khususnya di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sama seperti apa yang Bu Guru sampaikan kemarin, bedanya kalau sekarang kalian bisa mempost, kalian bisa mengulangi pembicaraan Bu Guru, pencerahan dari Ibu Guru gitu ya, untuk bisa lebih meyakinkan tentang pengetahuan kalian. Oke, jangan lupa untuk kalian memencet tombol lonceng ya, agar update-update dari Ibu Guru, kiat-kiat khusus dari Ibu Guru tidak ketinggalan. Terus kalian juga bisa berkomen, bisa bertanya, atau bisa memperbaiki ya, untuk saling mengkoreksi di kolom komentar. Jangan lupa juga di like. Masuk ke pembahasan yang pertama adalah Bu Guru akan mencoba membahas tentang paragraf. Oke, wow, warnanya merah ya, biar bisa lebih meriah. Oke, paragraf itu sendiri adalah kalimat-kalimat yang berkaitan. Nah, yang mendasari sebuah paragraf itu terbentuk, yang paling penting kalian harus tahu adalah paragraf itu pasti mempunyai ide pokok. Ide pokok. Apa sih ide pokok itu, Bu? Ide pokok adalah ide, gagasan utama yang mendasari paragraf itu terbentuk. Jadi paragraf itu mempunyai satu inti yang dibicarakan, yang dikembangkan dengan kalimat-kalimat yang menyusun sebuah paragraf. Nah, kalimatnya itu harus digarisbawahi adalah kalimatnya harus berkaitan. Nah, jika muncul di dalam soal kalimat-kalimat di dalam situ tidak berkaitan, nah kalian bisa mencari apa sih yang tidak sesuai, apa sih kalimat mana sih yang tidak mendukung dalam sebuah ide pokok. Tapi yang paling penting kalian harus tahu ide pokok itu sendiri apa ya. Jadi paragraf itu bagaimana sih caranya Bu menentukan paragraf itu mempunyai ide pokok di mana dan bagaimana dan apa ide pokoknya. Nah, Bu Guru akan jelaskan. Untuk di tingkat kalian, ide pokoknya itu hanya dibagi menjadi dua, yaitu di awal dan di akhir. Di awal apa? Di akhir apa, Bu? Di awal paragraf atau di akhir paragraf. Sebelum kalian mengetahui ide pokok, kalian harus tahu dulu itu kalimat yang menjadi fokus, kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf tersebut ya. Dalam sebuah teks pasti ada kalimat yang mendasari kalimat-kalimat berikutnya. Biasanya berada di awal atau di akhir kalimat. Seperti itu. Nah, sebelum kalian menentukan ide pokoknya, kalian harus jelas tahu bahwa kalimat itu menjadi landasan terbentuknya sebuah paragraf. Jadi saat kalian sudah menemukan kalimat utamanya, saat kalian sudah menentukan kalimat pokok, saat kalian sudah menentukan kalimat yang menjadi pikiran penulis kepada pembaca, nah di situ kalian pasti sudah menemukan tentang ide pokok. Bedanya jika dalam soal kalian disuruh menentukan kalimat utama atau kalimat pokok, kalian harus menuliskan semuanya. Menuliskan satu kalimat full, kalimat utuh itu yang ada dalam paragraf itu dalam sebuah pilihan. Tapi jika ditanyakan hanya ide pokoknya, kalian bisa merangkumnya. Yang penting tidak merubah makna. Begitu ya. Oke, Bu Guru akan beri contoh salah satu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal. Seperti ini. Matahari adalah sumber energi bagi bumi. Matahari menghasilkan panas dan sinar di siang hari. Ya, oke. Di situ matahari adalah sumber panas terbesar di bumi ini. Nah, dari tiga kalimat itu, kalimatnya saling berkaitan ya. Nah, yang menjadi ide pokok sebuah penulis itu membuat paragraf tersebut atau Bu Guru menulis paragraf tersebut adalah Bu Guru bercerita tentang matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Jadi tanpa
ada kalimat matahari sebagai sumber energi di bumi, maka tidak akan ada kalimat-kalimat berikutnya tentang panas dan cahaya yang dihasilkan oleh matahari. Seperti itu ya. Nah, ide pokoknya adalah apa, Bu? Kalau kalimat utamanya tentang matahari adalah sumber energi terbesar di bumi, makanya ide pokoknya adalah matahari. Seperti itu ya, matahari sebagai sumber energi terbesar di muka bumi, atau matahari sebagai sumber energi terbesar. Seperti itu pun bisa. Kalau Bu Guru ingatkan lagi, kalau ditanyakan tentang kalimat utama, kalian harus full satu kalimat tersebut yang menjadi pilihan ya. Kalian lihat di opsinya A, B, C, D-nya di situ. Kalian lihat harus yang full, yang harus ada di dalam paragraf tersebut. Ingat, kalimat yang sesuai ya, harus terdapat dalam paragraf tersebut. Tetapi kalau tidak, kalau ditanyakan adalah ide pokok, kalian bisa menyingkatnya, kalian bisa merangkumnya dalam sebuah yang lebih pendek bahasanya, tetapi tidak merubah makna. Oke. Ya, berikutnya Bu Guru akan mencoba mengajarkan kalian tentang jenis-jenis paragraf. Nah, Bu, ini yang paling sering keluar ya, jenis-jenis paragraf, walaupun belum tidak ditanyakan tentang apa sih nama paragraf tersebut, tapi kalian harus benar-benar bisa membedakan antara paragraf yang satu berjenis apa dengan paragraf yang lain. Nah, ada jenis-jenisnya yang bisa kalian pelajari di tingkat SD ini. Yang pertama adalah sesuai dengan kisi-kisi ya, yaitu narasi. Yang kedua, eksposisi. Yang ketiga, argumentasi. Yang keempat, persuasi. Dan yang kelima adalah deskripsi. Oke. Bu Guru akan mencoba menjelaskan sedikit-sedikit ya. Bu Guru akan lebih pelan dalam menjelaskan biar anak-anakku lebih paham. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang narasi. Apa itu narasi? Narasi ini semua paragraf ya. Jadi kalau ditanya tentang apa itu narasi? Narasi ya paragraf, narasi ya cerita. Bukan. Narasi itu lebih mengedepankan kepada tokoh. Jadi di situ ada penokohan. Di situ ada yang diceritakan ya. Tokoh itu apa? Tokoh itu pelaku. Jadi yang diceritakan di situ ada seorang, ada cerita, ada pelaku, pelaksana cerita ya, yang melakukan sebuah cerita itu. Nah, biasanya diceritakan dalam narasi. Nah, biasanya tokoh ini berkaitan dengan yang namanya alur. Alur adalah rangkaian peristiwa, rangkaian kejadian yang terdapat dalam cerita. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan narasi itu pasti ada sebuah penokohan, ada tokoh yang diceritakan, dan tokohnya itu melakukan sebuah kegiatan yang berurutan ya. Bukan berarti berurutan yang harus jam sekian, tidak. Tapi di situ ada ceritanya, ada kejadiannya. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke jenis paragraf yang kedua adalah deskripsi. Nah, deskripsi di sini sangat gampang membedakan dengan yang lainnya karena dia melibatkan panca indera. Nah, Bu Guru jelaskan di sini panca indera kita tuh ternyata bukan cuma mata, bukan cuma telinga, bukan cuma mulut atau lidah, terus hidung untuk membau ya, terus kemudian bukan hanya tangan, tapi juga ada hati untuk feeling, untuk merasakan seperti itu. Nah, tujuan deskripsi. Nah, kalian harus paham di sini tujuan dari paragraf deskripsi adalah untuk menggambarkan. Untuk menggambarkan ya, untuk menggambarkan. Menggambarkan apa Bu? Dengan spidol, dengan krayon? Bukan. Tetapi membuat pembaca, si penulis ini membuat pembaca untuk menggambarkan, membayangkan, membuat gambaran dalam pikirannya apa yang dia tulis. Contohnya seperti ini. Bu Guru akan membuat sebuah contoh paragraf ya. Apel berwarna merah.
apel adalah salah satu buah yang rasanya manis. Saat dimakan, apel akan mengeluarkan air dan aroma yang sangat segar. Nah, saat kalian membaca paragraf deskripsi tentang apel, ide pokoknya tadi itu tentang apel ya. Bu Guru bercerita tentang apel, menggambarkan tentang apel. Saat kalian membaca, kalian tidak sedang melihat apel. Kalian juga tidak sedang menggigit apel. Kalian juga tidak sedang memegang apel. Atau tidak sedang mencium aroma dari apel. Tetapi tujuan dari penulis membuat atau mendeskripsikan apel, seperti tadi Bu Guru ceritakan ya, membayangkan ada sebuah apel yang kalian pegang, ada sebuah apel yang kalian lihat, terus kalian bisa merasakan aroma dan air yang harum dari apel tersebut. Ya, melibatkan panca indera. Seperti itu. Oke, jika ada dalam soal, harus kembali lagi ke kaidah arti dari paragraf tersebut. Jadi harus sesuai. Biasanya dideskripsikan gambar, kemudian di situ ada gambar sapi kecil, sapi besar seperti itu ya. Terus di situ sapi kecilnya berwarna hitam putih, terus sapi kecilnya juga berwarna hitam dan putih. Tetapi mereka tidak sedang apa-apa. Terus kalian disuruh membuat deskripsi paragraf deskripsi dari gambar tersebut. Biasanya kalian itu disuruh menerka apa sih gambar itu, gambarnya apa sih. Oke, bolehlah kalian bercerita tentang sapi kecil dan sapi besar, kemudian berwarna hitam dan berwarna putih. Terus di situ ada pilihan lagi sapi yang menghasilkan susu. Padahal di dalam gambar tidak tertera atau tidak digambarkan bahwa sapi menghasilkan susu. Walaupun dalam kenyataannya kita tahu sapi itu menghasilkan susu, tetapi yang ditanyakan adalah kembali lagi deskripsi sesuai dengan gambar tersebut. Jadi biasanya ada beberapa soal yang mengecoh, walaupun kebenarannya dianggap bernilai benar, tetapi itu salah dalam opsinya, dalam pilihannya jawabannya itu salah. Jadi harus lebih teliti kembali, harus lebih mencari jawaban yang paling tepat. Kalaupun tidak ada yang tepat, yang paling mendekati. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Bu Guru mau masuk ke argumentasi dulu. Ini eksposisi itu termasuk pendapat. Ini semua pendapat ya. Argumentasi juga pendapat. Nah, persuasi juga pendapat. Apa sih Bu bedanya? Kenapa kita harus menyebutkan semua eksposisi pendapat, argumentasi itu pendapat, dan persuasi pendapat? Tapi ini ada berbedanya, ada perbedaannya. Nah, Bu Guru masuk ke argumentasi terlebih dahulu. Argumentasi adalah pendapat yang dapat bernilai benar atau bernilai salah. Contohnya, ya, Bu Guru akan bercerita tentang gajah ya. Bu Guru akan bercerita tentang deskripsi yang kemudian akan menjadi paragraf argumentasi. Biasanya ditandai dengan kata menurut saya. Boleh, tidak pun kalian bisa menilai itu sebuah pendapat. Gajah adalah hewan mamalia terbesar di darat. Gajah memiliki 4 kaki dan berkembang biak dengan cara bertelur. Itu argumentasinya Bu Guru ya. Itu pendapatnya Bu Guru, tapi bernilai salah karena gajah tidak melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur, tapi dia beranak. Nah, itu masuk dalam argumentasi karena pendapatnya bisa benar dan pendapatnya bisa salah. Tapi kita tidak bisa menyalahkan penulis, begitu. Itu masuk dalam perspektif kita sebagai pembaca. Tetapi jika, oke, Bu Guru ulangi lagi. Tetapi jika argumentasi atau pendapatnya bernilai benar, masuk ke dalam paragraf eksposisi. Apa yang membedakan Bu? Eksposisi itu pemaparan yang dilengkapi dengan keyakinan data-data yang diperoleh. Biasanya paragraf eksposisi itu menggunakan hasil penelitian, menggunakan angka, kemudian menggunakan hasil riset seperti itu yang tidak bisa lagi dibantah kebenarannya.
Tapi jangan terkecoh ya, jangan terkecoh jika mereka menggunakan kata hasil penelitian, tetapi hasil penelitiannya itu kalian anggap menjadi salah, itu kalian tetap digolongkan ke dalam paragraf argumentasi. Apa sih Bu contohnya? Seperti ini. Sampah adalah salah satu limbah yang tidak bisa didaur ulang. Jumlah sampah yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini mencapai 1/3 jumlah penduduk yang ada di bumi. Sampah yang tidak bisa didaur ulang bisa berakibat kerusakan lingkungan. Masuk dalam bisa argumentasi, bisa eksposisi, ya. Tapi dijelaskan dijelaskan di situ adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah menurut penelitian mencapai sekian persen. Nah, itu kan menyebutkan angka, menyebutkan hasil penelitian yang jelas kebenarannya. Seperti itu ya. Itu masuk dalam golongan paragraf eksposisi. Nah, apa Bu bedanya dengan persuasi? Jika paragraf itu mengandung ajakan, mempengaruhi, kalian merasa terpengaruhi setelah membaca paragraf tersebut, itulah disebut dari persuasi, pendapat yang mempengaruhi. Contohnya apa Bu? Nah, tadi paragraf yang tadi tentang sampah, ya. Sampah yang tidak bisa didaur ulang dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian sampah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan karena dari hasil penelitian sampah sudah mencapai 1/3 jumlah penduduk di bumi. Nah, bisa berubah menjadi paragraf dari eksposisi, bisa berubah menjadi paragraf persuasi jika Bu Guru tambahkan kalimat berikutnya. Maka dari itu, mulailah untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari sekarang, marilah kita menjaga dan peduli pada lingkungan agar tidak terjadi lagi kerusakan lingkungan karena sampah. Nah, ada usaha Bu Guru sebagai penulis untuk mempengaruhi kalian agar tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa? Karena Bu Guru akan memberitahu kalau kalian menjaga lingkungan, kalau kalian bergegas untuk lebih peduli kepada lingkungan, tidak akan ada terjadi kerusakan lingkungan karena sampah. Nah, ajakan itu yang biasanya menjadi ciri paragraf persuasi. Contohnya yaitu partikel lah. Tadi Bu Guru menggunakan kata mulailah. Marilah kita membuang sampah pada tempat sampah. Seperti itu ya. Nah, Bu Guru sudah bercerita, Bu Guru sudah menjelaskan dari narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi yang bisa berubah menjadi persuasi. Bu Guru harap dengan belajarnya kita tentang paragraf ya, kalian harus tetap kembali lagi pada kaidah paragraf, yaitu arti dari paragraf itu sendiri. Paragraf itu adalah kalimat yang berkaitan. Jadi kalau ditanyakan tentang kalimat yang tidak sesuai, kalimat yang tidak berkaitan, kembali lagi kalian mencari ide pokoknya dulu. Apa sih ide pokoknya? Kemudian kalian bandingkan dengan beberapa kalimat-kalimat yang menyusun paragraf tersebut. Kemudian kalian bandingkan mana sih kalimat yang tidak menyusun, kalimat yang tidak mengembangkan ide pokok. Kalimat yang tidak berkaitan dengan ide pokok itu yang mana sih? Nah, itu yang kalian pilih sebagai kalimat yang tidak sesuai. Sebaliknya, jika dicari kalimat yang sesuai atau pernyataan yang sesuai, kembali lagi ke ide pokok. Kalau ide pokok adalah yang mendasari yang mendasari paragraf tersebut ada. Jadi tanpa ide pokok, kalian tidak bisa mengembangkan sebuah paragraf. Nah, ide pokoknya ada di mana? Di kalimat utama atau kalimat pokok, atau berada di awal atau di akhir paragraf. Nah, ini biasanya yang dicari, biasa ditemukan, sering sekali. Jadi sekitar ada setengah dari jumlah soal yang bisa kalian kerjakan tentang paragraf. Bu Guru harap tidak ada lagi kesalahan atau meminimalisir resiko dari kesalahan itu. Oke, terima kasih untuk
pertemuan kali ini. Bu Guru harap kalian bisa lebih paham. Kalau tidak paham bisa di scroll lagi, bisa diulang lagi ya. Kalian bisa rewind gitu. Kalian bisa cari di durasi mana yang harus kalian perdalam lagi. Bu Guru selalu ingatkan untuk usaha dan jangan lupa selalu diimbangi dengan berdoa, dan jadilah anak baik di rumah. Selalu berbakti kepada orang tua agar selalu doa dari orang tua agar selalu teriring dalam setiap usaha kalian. Semoga sukses. Terima kasih. Bye-bye.